Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiriah. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi mata kuliah manajemen sumber daya insani. Itu yang pertama yaitu peran dan urgensi manajemen sumber daya insani dalam perspektif agama Islam. Nah, dalam hal ini manajemen insani berfungsi atau bertanggung jawab untuk membentuk sumber daya insani yang bersifat amanah, profesional, dan semangat untuk bekerja. Dalam hal ini, sumber daya insani juga menjadi salah satu aset yang penting, yang mana di dalamnya mengelola suatu perusahaan atau organisasi demi tercapainya visi misi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, etos dan budaya kerja. Etos merupakan sikap, watak, dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Dalam hal ini, budaya kerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya seperti faktor lingkungan, dan yang paling utama yaitu faktor agama, yang dimana di dalam agama menekankan apabila seorang karyawan itu harus bersikap jujur dan profesional. Oleh karena itu, etos dan tenaga kerja merupakan suatu hal yang penting untuk mendorong karyawan agar lebih produktivitas dan efektif dalam profesional terhadap pekerjaannya. Yang ketiga yaitu perencanaan dan perekrutan sumber daya insani. Nah, perekrutan merupakan suatu hal perencanaan atau pengelolaan dari sebuah perusahaan, yang mana perusahaan ini merencanakan apa saja yang dibutuhkan dan tenaga kerja apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Nah, dalam hal ini tujuan dari perencanaan sumber daya insani yaitu menyelaraskan antara kebutuhan tenaga kerja dengan strategi organisasi, menggunakan pekerjaan atau mengantisipasi secara protektif. Perekrutan ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat apa saja yang harus diambil oleh tenaga kerja. Keempat, yaitu penyeleksian dan penempatan sumber daya insani. Setelah proses perekrutan dan penempatan sumber daya insani, proses yang dihadapi selanjutnya yaitu penyeleksian dan penempatan sumber daya insani. Nah, dalam hal ini tujuannya yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat dan memastikan keuntungan terhadap investasi dalam sumber daya insani. Hal ini perusahaan juga membutuhkan karyawan atau jabatan pekerjaan karyawan yang tepat terhadap ketenagakerjaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini prosesnya yaitu merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya insani yang dibutuhkan kapan saja dan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan oleh suatu organisasi. Perjanjian kerja sumber daya insani. Perjanjian kerja sumber daya insani sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 14, yang mana di dalamnya berisi atau berkaitan tentang pekerja atau buruh dengan perusahaan. Oleh karena itu, perjanjian kerja ini biasanya dilakukan di awal sebelum pekerja itu memulai pekerjaannya. Nah, isi perjanjian kerja ini bisa berupa tulis ataupun secara lisan. Dan jenis perjanjian kerja yaitu ada dua. Yang pertama PKWT, pekerja waktu tertentu, atau bisa dikatakan dengan kontrak. Jadi hal ini PKWT akan berakhir setelah masa perjanjian kerja itu sudah sampai waktunya. Yang kedua yaitu PKWTT, pekerja waktu tidak tertentu. Hal ini dapat berakhir apabila pekerja telah pensiun atau memang ada hal-hal yang harus memberhentikan. Yang ketujuh yaitu kompensasi atau gaji. Nah, dalam hal ini arti dari kompensasi adalah sebuah imbalan, baik berupa uang ataupun bukan uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, dalam hal ini kompensasi merupakan untuk menjaga komitmen karyawan terhadap perusahaan dan meningkatkan loyalitas karyawan, memacu karyawan untuk lebih bekerja lebih baik, dan kompensasi ini dapat memenuhi kebutuhan dari karyawan sesuai dengan karakter dari mereka. Adapun tujuan dari kompensasi yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi pegawai atau karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan bekerja lebih baik, dan yang ketiga menunjukkan bahwa organisasi ini mengalami kemajuan.
Adapun yang kedelapan yaitu pengintegrasian dan pemeliharaan karyawan. Nah, dalam hal ini pengintegrasian merupakan suatu kegiatan yang menyatu padukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar terciptanya sebuah kerjasama dan memberikan kepuasan, keuntungan terhadap keduanya. Dalam hal ini terdapat metode-metode pengintegrasian. Salah satunya yaitu hubungan antara manusia, yang kedua motivasi, yang ketiga kepemimpinan, yang keempat bargaining atau hubungan antara manusia, human relationship. Nah, cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.